kita katakan bagi Tuhan, bagi Dia segalanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Lebih dahsyat lagi Kami memuliakan nama-Mu, kami meninggikan Engkau. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita, pagi yang penuh damai sejahtera. Jemaat Tuhan berkumpul di tempat ini untuk meninggikan, menaikkan, mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini, tim musik, singers, penyambut tamu, dan secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Welly yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biar firman-Mu disampaikan dengan sukacita, dan kami percaya firman-Mu akan menegur kami, menguatkan kami, dan memberkati kami jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami di hadapan Tuhan untuk datang menyembah Engkau, memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan dan Raja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami di tempat ini. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, Lord. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita berserah dan bersyukur Tuhan terlalu baik bagi setiap kita. Betapa kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kali ini lebih lagi Tuhan menari bagi memuji dan memuliakan Engkau, bahkan melompat untuk Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap bersorak-sorak dengan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita, amin. Selalu baru. Mari lihat kiri kanan Bapak Ibu. Setiap hari
silakan. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan anugerah-Mu secara khusus buat anak-anak kami yang semakin hari bertumbuh dan sehat di dalam Engkau. Kami percaya anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu. Karena itu kami mau berkati guru yang mengajar di dalam nama Yesus, berikan hikmat marifat dari sorga sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat adik-adik. Selamat mengikuti ibadah Awesome Kids di atas. Saat ini kita akan mengikuti warta gereja selama 1 minggu ke depan. Warta gereja 12 April 2026, 1900 lagi. Mohon maaf lahir mati. Kami mengucapkan shalom kembali dan selamat berjumpa, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Lebih khusus kami mau menyapa jika ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, selamat beribadah. Selanjutnya dilaksanakan menara doa pada hari Rabu jam 8 malam lewat Zoom. Dan link Zoom akan dibagikan di grup jemaat, grup WhatsApp jemaat. Mari Bapak Ibu boleh mengambil bagian di dalam menara doa ini. Jangan lupa jam 8 malam, hanya 1 jam saja kita bersekutu dengan Tuhan. Selanjutnya ada doa rantai hamba Tuhan dilaksanakan pada hari Kamis jam 6 sampai jam 8 pagi di tempat hamba-hamba Tuhannya masing-masing. Selanjutnya kita kembali dalam ibadah raya Minggu 19 April. Setiap ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kids atau ibadah anak-anak sekolah minggu di sesi 1 pukul 8 sampai pukul 10 pagi, dan di sesi 2 pukul 11 hingga pukul 13 siang. Dan ibadah kita juga disertai dengan ibadah muda-mudi atau ibadah youth di jam 9.30. Selanjutnya skip dulu. Hari Sabtu, mari kami mengundang seluruh wanita-wanitanya Tuhan, wanitanya Kristus, akan dilaksanakan ibadah WBK hari Sabtu tanggal 18 April jam 11 siang. Kita kembali ajak seluruh wanita-wanitanya Tuhan untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Jadi hanya 1 bulan 1 kali mari ambil bagian dalam ibadah ini yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ramli. Puji Tuhan. Dan ada juga ibadah konsel bagi peran papa dalam keluarga. Wah, ini papa-papanya harus hadir dong dalam ibadah konsel yang dilaksanakan pada tanggal 18 April juga di hari yang sama pada pukul 18 WIB dilayani oleh Bapak Andi Cahyo. Oke, selanjutnya Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Haleluya. Mari kita buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan
yang menguatkan setiap kita untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan senantiasa menyertai setiap kita karena kita mau berharap dan mengatakan, Tuhan, jangan jauh daripada aku Tuhan. Biarlah hatimu hanya bagi kami Tuhan, hanya bagiku. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Thank you Lord. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari bersyukur dan katakan begitu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur
Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Pagi ini bukan saja kami menyanyikan lagu ini, tapi kebenaran firman Allah menyatakan bahwa kami lebih indah dari bumi ini. Amin. Kami lebih indah dari harta yang bergelimang. Amin. Kami lebih berharga dari segala sesuatu di mata-Mu. Amin. Karena kami bukan saja penduduk bumi, tapi warga kerajaan Amin. sorga. Jika Engkau datang kedua kali, nama kami tercatat dalam kitab Amin. hayat yang ilahi itu. Itu sebabnya kami di bumi ini pakai Tuhan untuk melakukan hal yang menyukakan hati-Mu. Amin. Melayani Engkau, Amin. menceritakan Engkau baik, Amin. menceritakan Engkau sudah lahir dan mati, bahkan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah mempresentasikan sesuatu yang ada di hati Tuhan, menyembah, memuji Engkau. Terima kasih Yesus. WL Singer, pemain musik yang sudah mempersiapkan diri, kami percaya sorga terbuka dengan berkat hari ini, mencurahkannya bagi kami, dan sorga tidak mengizinkan kami pulang dengan tidak memegang berkat, tapi kami pulang dengan memanggul berkat yang luar biasa. Karena itu kami sudah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Sembuhkan kami yang letih, yang sakit. Buat masa harapan kami indah di masa depan kami, dan tenangkan hati kami supaya kami menghormati firman-Mu. Karena jika firman-Mu dihormati, maka Engkau menghormati kami. Terpujilah Yesus Tuhan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tetap berdiri. Amin bukan berarti duduk, tapi luar biasa. Luar biasa. Kita tepuk tangan, Tuhan baik bagi kita. Tepuk tangan dulu. Coba katakan Yesus baik bagi diri. Kita sebut nama. Yesus baik bagi Weli. Weli 2, 3. Yesus baik bagi Weli. Bagi kita semua, puji Tuhan. Dan luar biasa, saya temukan WL Singer, pemain musik yang semangat begini ada di kumpulan ABG atau Gen Z. Tapi ini Gen apa ya? Gen Alpha. Tuhan Ibu luar biasa suara hari ini dan Singer. Ya, Tuhan dipermuliakan, tapi kita tepuk tangan apresiasi untuk hamba Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan baik. Amin. Ya. Nyanyi dulu. Oh. nanti sudah nggak ada suaranya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya, saya sering mengatakan bahwa kita ini udah selesai. Orang Kristen itu udah selesai hidupnya, bukan berarti mau mati. Sudah selesai, ada pergumulan, ada masalah, ada apa saja, udah selesai. Nggak usah nangis, tidak ada artinya nangis. Norak orang yang sedih, sedih berkepanjangan, boleh, tidak boleh. Sedih biasa bisa. Tapi orang pergumulan berat, lalu ngambek, datang, tidak datang ke gereja, ini kuno. Kita udah selesai, perkataan Yesus di salib apa? Sudah selesai. Persoalan sudah selesai. Tadi sebelum kesini, duduk di sini, saya ngeri mendengar pergumulan jemaat yang luar biasa ini disampaikan oleh gembala. Ternyata bukan saya yang banyak pergumulan. Di sini banyak pergumulan, tapi di sini juga banyak berkat, lebih besar berkatnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Selama 10 tahun, jemaat, selama 10 tahun kita banyak diberkati atau banyak ditindih oleh Tuhan? Diberkati, jangan bilang ditindih, nanti ditindih terus. Diberkati. Saya mau ulangi lagi. Orang Kristen di mana saja saudara berada, camkan ini kata Alkitab, saya kutip. Orang Kristen sudah selesai hidupnya, amin? Amin. Makan tidak makan, punya rumah tidak punya rumah, ya, punya jodoh tidak punya jodoh, tapi harus berdoa supaya dapat jodoh juga. Ya. Sakit tidak sakit, sembuh tidak sembuh, tapi sembuh. Sudah selesai. Tidak ada alasan untuk kita tidak baca Alkitab karena kita lagi pergumulan. Tidak ada alasan bagi kita tidak ke gereja hanya karena doa tidak dijawab. Tidak ada alasan bagi kita memuji Tuhan semangat begini karena barangkali kita diomelin suami dari rumah. Tidak ada alasan. Sudah selesai. Karena itu ada seorang rohaniawan non-Kristen datang kepada saya. Mereka tidak selesai hidup mereka. Dia datang kepada saya. Pak Pendeta, kan kami kawan. Dia tahu saya pendeta. Saya tahu dia juga teman saya, Ustaz. Pak Pendeta, sambil berkelakar tapi suaranya keras. Apa keunggulan Nabi kalian dibanding ke Nabi kami? Wow, ini pertanyaan saya tunggu-tunggu 5 tahun ini. Ya, langsung aja pergi cari Nabi siapa saja di dunia ini.
nabi siapa, pemimpin agama siapa, pergi ikuti dia, lalu sampai ke kubur, pasti ketemu tengkorak dan tulang belulang. Amin. Pasti. Tapi ikuti nabi kami yang namanya Yesus, Bapak, kawanku, ikuti dia sampai ke kubur, akan ketemu kalimat, mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang, dua orang ini, orang sebut, kalau tidak sebut bisa masuk surga, di antara orang mati. Berarti itu yang saya sebut tadi, bahwa orang Kristen hidupnya sudah selesai, tapi kita tetap berusaha di bumi ini. Tapi jangan terpengaruh, ya. Pak Gembala sudah menyampaikan ke saya luar biasa, luar biasa. Tidak terpengaruh, beban banyak, masalah sedikit, tetap berkatnya jauh lebih besar, lebih banyak. Amin. Coba angkat tangan yang punya masalah. Saya seru berkelakar, nggak usah angkat tangan pun. Cara tatapnya itu adalah membuktikan gestur yang kurang baik. Tapi ini gestur luar biasa. Itu sebabnya pagi ini masih dalam waktu 1 minggu ini suasana kebangkitan. Kita merenungkan satu termin lagi. Kebangkitan Yesus. Tadi teman saya bilang, apa keunggulannya? Dia bangkit, amin. Dia bangkit. Kalau begitu kebangkitan Yesus, ada cerita dongeng, ada nabi mereka, ada pemimpin mereka bangkit. Tapi apa? Ada dampaknya. Pagi ini kita mau merenungkan keunggulan kebangkitan Yesus. Jadi bukan hanya kebangkitannya, kita lihat keunggulan. Dari banyak keunggulan, kita lihat 3 keunggulan di sini. Kita buka Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Pasti kita bawa Alkitab, walaupun ulang tahun sudah lewat. Karena di Manado itu kalau ulang tahun seminggu seterusnya tetap ulang tahun, tidak bawa Alkitab, tapi bawa kantong plastik. Tapi luar biasa ini persekutuan kita. Ya, Yohanes 20 ayat 19, saya baca ganjil. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sama-sama. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. luar biasa. Ya, di terakhir itu ternyata bukan saja kita udah selesai, mulut kita berkuasa, amin. Kalau kita melayani orang terima Yesus, dosamu sudah diampuni Tuhan. Hati-hati mulut ini. Jangan suami ngomong kepada istri, dasar betina, dasar beruang. Hati-hati, bisa jadi beruang nantinya. Bilang pada dasar penyu, bisa jadi penyu. Oke. Kita lihat di sini bahwa ada 3 keunggulan. Ayat 20 berbicara apa? Keunggulan yang nanti tidak bisa dibuat oleh pemimpin agama manapun, pemimpin politik, pemimpin apa saja, tidak bisa. Ya, perang Timur Tengah, ya bisa mempengaruhi di sana dan dunia juga, tapi tidak stabil. Tapi Yesus bangkit punya keunggulan, amin. Punya keunggulan. Kita lihat 3 keunggulan. Yang pertama adalah ini yang praktis, yaitu membangun hari berkat, membangun hari ibadah. Hari apa yang hari ibadah? Semua memang hari ibadah, tapi hari Minggu. Yesus bangkit hari apa? Di kampung kami hari pertama itu saya kira waktu kecil hari pertama itu hari Senin. Tapi hari pertama hari Minggu. Hari Minggu. Jadi sekali lagi kebangkitan Yesus membangun hari berkat. Hari Minggu. Dulu hari Sabtu, tidak salah ibadah hari Sabtu. Tapi kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena Yesus yang ajar. Karena Yesus membangun hari itu, ketemu dia. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Minggu itu bahasa Portugis, Domingos. Sehingga begini nih simbolnya.
Jadi orang yang datang hari Minggu adalah orang-orang yang ketemu altar kemenangan. Amin. Amin. Jadi celakalah orang, celakalah suami, jangan celaka terlalu keras kali. Malanglah istri, malangnya anak-anak pemuda youth tidak hadir hari Minggu. Mereka tidak kebagian kursi kemenangan, tidak kebagian mimbar kemenangan, tidak kebagian altar kemenangan, tidak kebagian situasi di dalam keamanan. Amin. Amin. Orang yang ada di dalam hari Minggu itu, hari lain juga sekali lagi adalah orang-orang yang khusus. Karena itu mau ibadah itu tidak sembarangan. Orang datang di sini tidak sembarangan hatinya. Beda nggak? Sama atau tidak? Kalau Presiden terkasih kita Prabowo undang hari jam 8 jam 8 ibadah, diberikan cek tulis sendiri. Lalu hari Minggu juga ibadah. Kira-kira jemaat kita di sini mau pilih yang mana ini? Jawab dengan jujur. Berat Pak Pendeta. Langsung keluar ayat, roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, telepon dulu presidennya, kami pada dulu ya, nanti kami ke sana. Tapi kalau enggak, waktunya sama. Kalau saya dengan penggembala bagaimana ini diperhadapkan dengan harus bangun gedung 8M biayanya. Tapi di sini dikatakan bahwa hari Minggu hari berkat. Amin. Nah, hari Minggu. Kapan hari Minggu itu? Yesus bangkit. Lalu di dalam cerita ayat 26 dikatakan 8 hari kemudian. Hari apa ini? Hari Minggu juga. 8 hari kemudian. Lalu dalam catatan Kisah Para Rasul ini udah zaman gereja. Kalau zaman Yesus bukan zaman gereja. Ini sembari ada pengajarannya. Jadi Yesus tidak ada gereja. Tidak ada jemaat. Orang percaya itu pengikut Yesus, murid. Tapi zaman gereja Kisah Para Rasul 20, tuh kalau nanti di rumah baca ayat 7 sampai ayat 11. Ya, hari pertama Paulus khotbah hari Minggu jam 10. Masih ingat tuh khotbah favorit itu berapa jam? Berapa jam khotbah Paulus? Hari Minggu jam 10 berhenti jam Senin jam 8. Berapa jam? 21 jam. Jadi orang yang mengalami kebangkitan, orang yang mengalami kemenangan, cirinya tahan dalam beribadah. Amin. Jadi kalau setengah jam baru ibadah, setengah jam udah lihat jam. Apalagi baru khotbahnya 15 menit, ini pendeta dari mana diundang kepala sidang terlalu cerewet, panjang khotbahnya. Hilang kemenangan, hilang kemenangan. Sudah ada contoh Bapak Ibu Saudara, saya tidak bohong. Cek aja nanti, sekarang juga bisa cek. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 11. Sampai ada anak muda Tikikus tuh duduk di jendela. Karena tengah malam tuh udah 8 jam khotbah, duduk kecapean, memang belum ada KKR 8 jam. Amin. Ketika mati, jatuh, bukan lagi pingsan, mati. Lalu didoakan Paulus, hidup. Kamu udah hidup deh. Bu, iya sudah hidup. Kalau gembala sidang seperti gembala sidang GBI kita di sini, Glow di sini yang luar biasa baiknya, bilang pulang dulu ya, istirahat 2 bulan jangan ke gereja. Tapi baru bangkit dari kematian, sudah sembuh, bukan lagi sembuh Pak Pendeta, udah bangkit, naik lagi, masih ada 11 jam khotbah kita. Wow. Jadi orang yang mengalami kebangkitan hari Minggu disiplin dengan Tuhan, amin. Disiplin dengan firman Allah. Jadi tidak ada kebiasaan orang gereja kalau mengalami kemenangan datang gereja pindah tempat tidur. Pindah ruangan digital, buka HP sana sini, boleh buka HP kecuali firman Tuhan. Amin. Tidak boleh. Karena Yesus mati tidak main-main, amin. Walaupun saya diomelin sesudah ini. Yesus mati di salib tidak main-main. Dia tidak sedang lagi ngerumpi. Dia tidak sedang lagi kehabisan pekerjaan lalu naik ke salib. Dia mati. Sebelum mati, berapa jam dia disiksa? Dari jam subuh, hari Jumat subuh sampai jam 3 subuh sampai jam 3 sore, berapa jam Jumat? 12 jam. Yesus disiksa, Yesus dipukul. Padahal baru selesai Kamis malam dia pimpin perjamuan. Sesudah pimpin perjamuan jam 10 KKR, sesudah KKR dia doa semalam suntuk di Getsemani. Semalam suntuk dia melayani Tuhan. Biasanya kalau pendeta melayani Tuhan semalam suntuk, ya PK-nya double. Enggak ada hubungannya Pak. Enggak ada hubungan. Swear, enggak ada hubungannya. Ya, ini saya mencerita Yesus. Tapi selesai khotbah, selesai pujian, selesai perjamuan kudus, jam 3 pagi Yudas memimpin pasukan tangkap. Dan bukan hanya ditangkap, dipentungin jam 3 sampai jam 3 sore. Dia mati.
kalimat yang membekas, banyak kalimat. 2 kalimat apa? Pertama dibuka dengan ampunilah mereka yang melakukan kesalahan karena mereka tidak tahu. Jadi ciri pertama, lupakan yang 5, 6, nanti ke 6, ke 7-nya. Ampuni. Jadi orang yang mengalami kebangkitan adalah orang yang suka mengampuni orang. Amin. Jadi kalau orang masih punya dendam, apalagi di kampung kami doa terkenal, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, di tengahnya ada kalimat apa? Ampunilah mereka karena mereka sudah, karena mereka apa? Ampunilah mereka karena apa, gimana? Ampunilah kami karena kami sudah melakukan kesalahan. ya. Seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami, kecuali yang di belakang sana. Ada tambahan begitu. Jadi orang yang mengalami kebangkitan adalah orang yang tidak menyimpan benih dendam, benih iri hati, benih sakit hati. Sudah selesai. Itu kalimat terakhirnya. Sudah selesai. Nah, kembali ke tadi, inilah sebabnya sudah selesai, sudah menang, sudah diberkati. Yesus rakit, Yesus bangun hari ibadah khusus, hari Minggu, mengikuti kemenangan Yesus. Jadi arti hari Minggu itu dahsyat, jemaat. Arti hari Minggu bukan sekedar store muka ke gembala, store muka ke audiens jemaat di ruangan yang luar biasa. Arti hari Minggu kita sadar, kita datang pertama mengucap syukur Yesus bangkit, amin. Mengucap syukur karena kebangkitannya kita diberkati luar biasa. Itu sebabnya kematian Yesus sesudah kisah para rasul, kemudian abad 4 dikukuhkan oleh pemerintah yang namanya Konstantin. Dia bikin dekret seluruh dunia. Dekretnya apa? Kami sudah melihat orang Kristen diberkati, kami sudah melihat Yesus bangkit melalui berita mereka. Sebab itu, dulu hari Minggu hari kerja di zaman itu. Lalu dia buka dengan dekret itu dengan perkataan, semua jenderal, semua hakim, semua pengusaha, semua karyawan-karyawati, semua keluarga pada hari pertama stop, jangan kerja untuk memuliakan Tuhan. Kemudian Gregorian yang membuat kalender ini, kalender Gregorian, hari Minggu ditaruh apa? Warna apa? Hitam atau ungu? Merah. Merah berarti, ini kadang-kala kita warna merah. Ini dampak dari kebangkitan Yesus. Dampak kebangkitan Yesus, dia membuat hari yang luar biasa bagi kita. Dampak kebangkitan Yesus, dia mencurahkan berkat kemenangan, amin. Dampak bagi Yesus dari kebangkitan Yesus membuat dunia takluk, tunduk. Praktis aja sekarang, lihat, orang percaya Yesus, tidak percaya Yesus, dia takluk pada hari Minggu. Amin. Jadi kalau negara kita yang kita kasih ini tutup hari Minggu, bukan karena kebijakan negaranya, karena pengaruh kebangkitan. Tepuk tangan bagi Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Pengaruh kebangkitan yang luar biasa. Saya selalu merenungkan begini. Kalau Yesus sudah pengaruhi bumi ini, apalah artinya persoalan kita? Kalau Yesus sudah pengaruhi dunia ini, apalah artinya pergumulan kita? Apalah artinya penyakit? Apalah artinya persoalan dalam rumah? Ya, luar biasa ini, panitia sigap sekali. Dia melihat mungkin saya terlalu pendek disiapkan. Sebenarnya saya bisa turun-turun begini, tapi kalau naik turun kurang bagus juga, kecuali naik ke surga. Tapi di sini tidak apa. Wow, luar biasa. Apalah arti sekali lagi? Apalah artinya? Berarti kebangkitan punya kuasa, amin. Tadi malam saya pertemuan khotbah di hari ulang tahun seorang pengusaha umur 80. Itu terbentuk perusahaan kegiatan ibadahnya di rumah mereka sudah 29 tahun lalu. Ceritanya saya hamba Tuhan masih muda. Kami dua gembala ini masih muda dulu. Makanya saya bilang Bapak tadi, Bapak Gembala, seharusnya Bapak Gembala masih muda, masih di rumah kecil, tidak ada persoalan karena dipelihara dengan berkat yang luar biasa. Tapi sekarang ada masalah, tapi diberkati Tuhan. Apa? Saya merasa bersalah, jangan-jangan gara-gara Bapak berteman dengan saya ketular masalah. Ya saya kira bukan, tapi kehendak Tuhan. Amin. Nah, tadi malam jadi mulai dari mengusir setan kepada keluarga ini, keluarga, bla bla panjang ceritanya. Terbentuklah ibadah itu dan tadi malam itu bersaksi. Waktu ginjalnya
dan livernya penuh kerikil kecil. 2 profesor ahli bedah dalam, dia bilang harus operasi. Kalau enggak, tidak menunggu hari bahkan jam, bisa habis. Lalu saya doakan, bukannya doa saya, doa Bapak Ibu lebih manjur dari doa saya. Amin. Dan jemaat di situ berdoa. Profesor bilang, Pak, mau dioperasi. Stop. Kita bukan tidak percaya profesor ahli penyakit dalam. Bapak percaya Tuhan Yesus, saya sebut juga Yesus mati bangkit untuk memberi kemenangan, percaya. Termasuk menyelesaikan persoalan yang luar biasa itu. Ketika didoakan, pergi lagi ke profesor, dicek, tidak ada. Profesor tidak yakin. Lalu pergi lagi ke profesor yang netral, tidak ada batunya, tidak ada sesuatu yang ada di ginjal dan sebagainya. Karena itu tidak perlu operasi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Operasi. Karena Yesus bangkit bukan saja mempengaruhi dunia, Dia menyelesaikan penyakit, Dia menyelesaikan persoalan, Dia menyelesaikan masa depan anak-anak cucu kita, Dia menyelesaikan usaha kita yang mandek, Dia menyelesaikan pergumulan hidup setiap hari. Amin. Ya, masih soal hari Minggu. Apa khotbah Yesus hari Minggu? Murid-muridnya kita berarti lebih hebat dari murid Yesus. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya gembok dari kiri, kanan, luar, dalam. Takut, sudah hopeless, tidak punya harapan lagi. Lalu Yesus masuk. Khotbahnya apa? Khotbah Yesus, Shalom. Satu kata. Enak kalau undang Yesus khotbahnya. PK nggak ada, dan juga membosankan. Jadi kalau siapa yang anti khotbah panjang, undanglah Yesus khotbah. Cuma Shalom, nggak sampai 1 menit Pak ya. Tapi namanya kepala sidang atau pendeta, apalagi saya khotbahnya lebih dari 30 menit, tapi tidak sebobot dari khotbahnya Yesus. Shalom. Ketika dia bilang Shalom, semuanya sudah selesai. Shalom. Hal pertama kita lihat di sini bahwa Shalom, damai sejahtera Bapak Ibu. Semua keluarga punya damai sejahtera dan mau memiliki damai sejahtera. Ternyata damai sejahtera yang sungguh-sungguh hanya ditemukan di gereja hari Minggu. Di tempat lain juga ada dalam ibadah. Amin. Tapi fokus pertama, Shalom perdana, Shalom terbesar, Shalom dahsyat, Shalom kebangkitan, pertama kali ditemukan bukan di nightclub, bukan di kafe-kafe, bukan di tempat rekreasi, bukan di mall, tapi ditemukan di gereja. Karena itu ibadah mengandung Shalom kemenangan. Amin. Shalom. Bicara Shalom berarti bicara soal kebahagiaan. Saya sudah bilang tadi bahwa tidak ada satu keluarga atau orang pribadi tidak suka kebahagiaan. Kalau bahagia itu diacu dari sumber mana? Dari banyak sumber, ada 2 sumber bahagia. Satu yang disebut dari achievement, yaitu pencapaian atau prestasi, mendapat uang banyak, harta atau prestasi akademik, orang bahagia. Lalu yang kedua, sumber bahagia itu dari kualitas hati secara rohani. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Kalau kebahagiaan ini dicari orang, karena itu tidak banyak orang ke gereja, tidak banyak orang pengusaha-pengusaha besar kecuali dari dalam Yesus datang ke gereja, karena bagi mereka gereja itu tidak ada apa-apanya. Kita mencari achievement. Kalau dari achievement itu kita punya kebahagiaan. Kalau itu standarnya, yaitu prestasi, mendapat sesuatu, itu standar untuk kebahagiaan, hanya 3 orang yang bahagia di bumi ini. Orang-orang kaya. Tapi setelah saya selidiki, saya melihat ada sepak terjang mereka di biografi, tertunduk dan juga kecewa luar biasa. Orang terkaya ini siapa yang 3? Satu, Jack Ma. Jack Ma ini penghasilannya katanya 700 triliun. Coba angkat tangan yang 700 triliun. Jemaat saya tanya, Bapak bisa begitu? Ada 700 tapi terbalik. Bisa kalau Tuhan kehendaki, amin? Amin. Karena Yesus bilang, ini selalu ada orang mengatakan kalau ikut Yesus harus miskin. Dari mana Alkitabnya? Sebaliknya kalau ikut Yesus harus kaya. Jangan juga. Kalau Tuhan izinkan menderita, pasti ada. Tapi Yesus mendatangkan berkat. Jadi kalau orang diberkati dengan materi, tidak salah. Itu bukan tidak Alkitabiah. Bisa. Tadi Jack Ma. Jack Ma itu satu ketika berantem dengan pemerintah Cina, lalu ngumpet di Tokyo,
sedih, kecewa. Jadi orang punya 700 triliun juga bisa sedih. Mungkin Pak Gembala udah lupa, dulu ada Pak Gembala bilang ada orang kaya, samping kayanya dia pusing lihat duitnya. Ya, di dapur ember isi duit. Mau ke kamar ada duit, sampai pusing. Mau ke toilet bahkan pintu toilet ada duit. Pusing lihat duit. Coba angkat tangan, pusing lihat duit. Kalau jemaat kami saya sudah mengaku semua, bukan pusing lihat duit, pusing tidak ada duit. Terbalik. Tapi orang punya duit juga pusing. Lalu orang kedua siapa? Bill Gates. Bill Gates itu penghasilannya sampai sekarang 2000 triliun. 2000 triliun, ya. Tapi dia buat statementnya. Lalu kemudian bilang 30% dari 2000 triliun saya hamburkan di bumi ini. Karena ternyata saya salah sasaran. Saya kira saya mencari ini adalah akhirnya dapat kebahagiaan besar. Tapi saya banyak pergumulannya, saya banyak kecewanya dengan keluarga, dengan istri, dengan anak dan sebagainya. Ya, orang-orang seperti itu. Berarti 2000 triliun tidak bisa mendapat peace, shalom yang sejati. Lalu yang nomor satu siapa? Elon Musk. Penghasilannya 14.300 triliun. Karena usahanya nggak tanggung-tanggung. Bikin robot istri. Istri terbuat dari robot. Jadi siapa yang belum punya istri anak muda daftar ke saya. Saya tahu linknya. Satu istri 40 juta. Bapak sudah keluarga. Ibu ada di sini. Nah itu mau dikirim ke Asia Tenggara ke Indonesia dulu. Siapa tahu duluan bikin showroomnya di Tangerang. Hati-hati. Jadi 14,3 triliun. Saya pusing lihat nolnya. Nol. Uang itu maksudnya. Tapi dia bilang baru 2 bulan lalu, uangku tidak bisa membeli kebahagiaan. Saya senyum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena ternyata berkat damai sejahtera itu hanya ada sejatinya di dalam damai. Amin. Berkat tidak salah, jangan buang uang. Siapa yang mau buang uang, lapor ke Pak Gembala. Kalau Pak Gembala sudah full, lapor ke saya. Itu berkat. Saya tidak mengajarkan semua harta dibuang, bukan. Tapi celakalah orang menomorsatukan itu, lalu mencari damai sejahtera di luar itu, tidak ketemu. Sudah ada 3 orang yang jadi sampel di sini. Sudah 3 orang, semuanya tidak ada. Tapi mereka cari di mana damai itu. Ayat yang kita baca dikatakan bahwa damai sejahtera. Yang menarik damai sejahtera itu ada sedikit pengajarannya. Damai, kata damai, Yesus berkata, kata berkata itu kata kerja. Sama di Indonesia ada kalanya atau ada tensis, ada bentuk waktu. Itu diucapkan 2000 tahun lalu, tapi tetap kini sekarang ini. Itu maksudnya apa? Dalam dunia grammar Alkitab, kalau kini diucapkan 2000 tahun lalu, berarti itu terus satu habit, kebiasaan, tidak pernah berakhir. Jadi damai itu tidak pernah habis. Kalau uang 2000 triliun bisa habis, bisa bikin stres. Tapi damai dibilang Yesus, aku berkata, kata berkata itu kini. Jadi setiap orang di gereja ketemu Yesus, ibadah, langsung ketemu damai kini ini. Jadi kini itu terus berlangsung sampai dia datang kedua kali, bahkan selama-lamanya. Itu kebahagiaan kemenangan orang Kristen. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena itu kita, apalagi yang kita ragukan kepada Yesus. Tidak ada sesuatu yang kita ragukan. Karena kita sudah selesai hidup ini, tinggal kita bekerja mencari berkat. Ya, jangan karena kita tidak dijawab Tuhan, lalu kita ngamuk kepada Tuhan. Di jemaat kami dulu ada yang suka ngamuk. Dia datang kepada saya, Pak Pendeta, Tuhan masih punya kuping ya? Ada. Kenapa nggak punya telinga? Habis doa saya selama ini tidak dijawab. Kapan Bapak berdoa? Udah lama. Kapan? Baru kemarin. Loh, baru kemarin udah lama. Pernah lulus sekolah minggu? Emang kenapa? Abraham berapa lama berdoa? Nah, itulah Pak Pendeta. Kesalahan saya waktu kecil tidak pernah sekolah minggu. Pantasan. 25 tahun Abraham berdoa baru dijawab. Kita dengan Abraham baik mana? Sama-sama baik. Bahkan kita lebih baik. Dia punya istri banyak gara-gara dia. Tapi dia dibilang Tuhan adalah orang yang beriman dan Bapa dari semua orang yang beriman.
Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bahwa damai sejahtera itu ada di dalam kita, di dalam Kristus, dan ditemukan di dalam ibadah. Amin. Jadi sekali lagi, jangan remehkan hari Minggu. Itu sebabnya saya sudah berprinsip, satu orang datang di gereja dengan 1000 orang sama. Kadang-kala kita, apalagi sebagai gembala ini, Pak Gembala ini, maaf mungkin saya terlalu cepat, pernah jadi wakil Pak ya, wakil saya. Beliau menyaksikan dulu. Saya setiap ibadah lihat ke belakang, ini ada datang nggak orang? Kalau begini mendatangkan sukacita. Waktu itu saya lihat ke sana, kursinya lebih banyak. Tapi saya dikuatkan dengan ayat ini. Satu orang dengan 1000 orang sama. Karena Yesus ada. Poinnya bukan pada orang datang. Dalam gereja poinnya bukan pada orang datang, bukan pada aset, bukan pada uang, bukan pada segala sesuatu, kursi, ya. Tapi poinnya adalah Yesus datang. Pada saat Yesus datang, selesai. Karena damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 20, ya, ayat 20 dikatakan apa? Biar saya baca lagi. Ayat yang ke-20, atau kalau kita sudah temukan, kita baca. 2. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Luar biasa. Ayat 20, dia datang menunjukkan tangannya. Yang pertama kita lihat di sini bahwa kalau catatan 1 Korintus 15 ayat 14, sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Hal pertama adalah kenapa dia datang memberikan contoh atau memberi bukti bahwa ini nih aku nih, menjamin bahwa kita bangkit. Amin. Satu saat kita akan mati. Coba angkat tangan yang tidak akan mati. Bisa mati. Amin. Itulah keunggulan kita. Nabi lain, saya mau ulang itu. Nabi lain bisa mati, Yesus bisa mati, tapi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain adalah Yesus bangkit. Orang lain di dunia ini, sekarang ini ada jumlahnya hampir 8M, mati. Tapi hanya orang yang bercap Yesus di dalam hidupnya, yang tercatat di dalam kitab hayat, itu yang membuat beda. Jadi mungkin kita tidak terasa, ya sama aja Pak Pendeta, hidup kita dengan orang tidak seiman sama aja, malah mereka lebih baik. Bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, ya. Bisa belum berdoa sudah dapat usaha. Kita udah berdoa berkeliling-keliling. Doa kami dulu macam-macam. Ya, ada berdoa maju, ada doa keliling, ada doa di puncak, ada doa jongkok, tinggal doa mundur yang belum. Tapi juga belum diberikan Tuhan, tetap maju. Nah, dikatakan tadi bahwa kembali ke sini bahwa dia membangun, dikatakan ayat 20, membangun iman. Membangun iman pertama adalah kita beriman bahwa kita akan dibangkitkan. Amin. Kalau kita dibangkitkan, kalau misalnya orang patah kaki ketika naik ke surga, patah kaki tidak? Tidak. Kalau orang di kursi roda atau tongkat naik ke surga, pakai tongkat tidak? Tidak. Jadi inilah kebahagiaan orang percaya dalam iman. Kalau dia bangkit, kita bangkit. Yang patah kaki tidak patah kaki lagi. Yang pakai tongkat tidak pakai tongkat. Yang lagi digotong-gotong begini enggak lagi. Karena kita seperti tubuh siapa? Yesus. Filipi 3 ayat 21, kita dibangkitkan seperti tubuh Yesus. Jadi kita tidak lagi kenakan kesulitan. Yang pakai kacamata tidak? Tidak. Karena kacamata akibat apa? Sakit mata. Diurut-urut pakai kacamata, sakit mata akibat apa? Kembali ke dosa. Bukan berarti orang kacamata pakai banyak dosanya. Saya juga pakai kacamata. Kadang-kadang orang dapat kacamata lebih banyak dosanya supaya kita senang, Pak. Bapak saya bilang kacamata berdosa langsung prototin saya. Jadi dibilang di sini bahwa ada kebangkitan, tidak ada stigma, tidak ada tanda paku. Tapi kenapa Yesus pakai tanda? Jadi ini satu-satunya orang bangkit. Ada lubang paku di tangan, di rusuk atau di kaki. Sebagai apa? Membangkitkan iman. Untuk orang tidak percaya, karena Yesus diisukan dia
curi orang. Yesus diisukan dia ke Arab. Dia tidak mati, dia tidak lagi, dia hanya pingsan. Jadi pingsan beda dengan mati. Tapi dia katakan bahwa aku bangkit, tetap stigma dipertahankan karena dia sudah mengantisipasi sebelum dunia ada orang seperti Thomas. Sebelum dunia ada dia berpikirkan Thomas ini tidak bakalan percaya. Karena itu dipertahankan. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan iman atau membangun iman kita. Amin. Iman ada dua. Ada iman keselamatan, terima Yesus sudah. Tapi yang pergumulan berat adalah iman kehidupan. Setiap hari iman kehidupan itu orang berdoa, pakai iman nggak orang berdoa? Pakai kan? Itu bukan iman keselamatan. Tapi iman tetap sama. Iman tapi dipisahkan di soal teknisnya. Iman keselamatan, satu kali kita terima Yesus, kita diselamatkan. Walaupun nanti ada diskusi sekali Yesus tetap Yesus, itu jangan hati-hati, jangan diterima dulu. Karena ada orang yang mengatakan orang tidak percaya Yesus ada pandangan universal. Bilang begini, karena Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah digantung, maka tidak perlu datang ke gereja, tidak perlu terima Yesus, tidak perlu baca Alkitab, dia sudah mati secara universal. Marilah kita minum tuak, marilah kita hugel, marilah kita poligami, ya selingkuh sana sini karena Yesus mati di kayu salib. Karena itu mereka bilang sekali Yesus mati, apa sekali keselamatan, satu kali dan seterusnya. Itu perlu dikaji. Tapi bukan itu poinnya. Dikatakan di sini bahwa dia bangkit, membangkitkan kita tadi. Kemudian dikatakan lagi apa? Iman kehidupan. Nah, iman kehidupan yang bergumul. Pergumulan. Pak Gembala sudah tahu karena sudah pernah ke sana. Saya 29 tahun. Bergumul dapat tempat, dihina di sana sini, sampai kami ibadah, kami kampus ST itu dibilang ini Pak Weli ini gerejanya kampusnya seperti tikus beranak. Tahu tikus beranak artinya? Pindah-pindah. Nggak pernah tikus beranak di satu tempat yang sama 2 kali beranak. Itu maksudnya. Pindah. Sampai hinaan ada menggoda saya. Karena itu saya dari keluarga yang menengah ke bawah, bahkan paling bawah. Beda dengan Pak Gembala di sini, ya, dari keluarga yang menengah ke atas, paling atas. Jadi kontras. Jadi saya bersyukur bisa ketemu beliau. Paling bawah, karena itu saya selesai SMA saya harus ambil ekonomi supaya jadi pengusaha. Tapi ditangkap Tuhan bukan berarti dibanting Tuhan. Ditangkap lalu kemudian jadi hamba Tuhan, dan saya bersyukur. Wow, luar biasa pergumulannya. Dan ketika saya mengingat itu, lebih enak secara manusia menjadi pengusaha atau apa, saya mundur saja. Ketika mengingat itu aja, saya seperti meledak malam-malam satu ketika. Tuhan bilang, Weli Padensol, gembalakanlah dombaku. Dalam keadaan tekanan, 29 tahun semua caci bisa terima. Soal anak, ya punya anak pertama itu dia tahu juga membedakan mana susu, mana teh. Waktu minta susu, dikasih teh, bukan itu yang putih susu. Ada uang di saku. Tapi untuk dosen sudah WA, cepat bayar. Kalau 3 bulan dan dibayar sudah tidak mau datang lagi mengajar, coba. Lalu kemudian dari PFN, Produksi Value Negara, bilang sudah disegel ini. Kalau tidak dibayar nanti sore, bukan lagi besok, minggu depan. Sore ini disegel, nggak bisa masuk ibadah, nggak bisa masuk lagi kuliah. Ada uang cukup untuk melakukan itu. Tapi saya bilang pada istri saya, coba kasih teh. Lalu dikabur-kabur sedikit ala susu begitu. Tahu juga nih anak udah tahu penderitaan orang tua. Tapi tetap lewatin dulu pelayanan. Apa yang terjadi jemaat? Saya kira jemaat sini lebih luar biasa mujizatnya dibanding yang saya alami. Amin. Amin aja supaya senang kita dong. Ya. Sore saya bereskan, habis. Merengek-rengek terus anak ini. Besok pagi orang datang, telepon, Pak, datang Pak. Untuk apa? Saya ini lagi galau-galau. Ini sudah ditelepon dosen. Untuk apa lagi? Ada mau pertemuan. Pertemuan apa lagi? Itu udah poin aja. Apa? Datang, ini penting.
Penting apa saya dikejar-kejar orang? Datang aja 1 menit mungkin tidak sampai. Ketika ketemu satu titik, dia orang luar biasa tapi dia naik sepeda motor supaya tidak kaget, kagok dan sebagainya. Tidak turun dari motor, langsung dia sudah, nih, oke saya mau jalan. Ini siapa? Sampai sekarang saya tidak kenal orangnya. Ketika saya buka, hampir 5-10 kali dari apa yang saya kasih kemarin ke pelayanan itu dibalikin Tuhan, diberkati Tuhan, jadi orang yang setia. Dan saya tidak terlalu setia, tidak setia amat ya, tapi mau belajar setia. Orang yang mau berkorban, orang yang mau bergumul, maka Tuhan juga bergumul untuk kita. Amin. Orang itu tidak saya kenal sampai sekarang, dan semuanya dibereskan. Saya mau mengatakan tadi lagi, sudah selesai hidup ini. Amin. Iman keselamatan sudah, iman kehidupan. Tapi saya merasa kecil lagi ketika Pak Gembala tadi bilang, berapa per bulan ini Pak? Wow, terus menerus luar biasa. Tetapi buntutnya, saya sudah nanya, bagaimana caranya dapat Pak? Mujizat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mau katakan begini jemaat. Kata mujizat bisa disebut oleh banyak orang di luar, tapi realisasinya hanya ada di dalam Kristus, di dalam gereja. Damai itu yang bisa membuat kita mujizat. Jadi sekali lagi, mari kita datang ke Tuhan hari Minggu. Bawa keluarga, bawa teman, telepon teman. Kalau kita melakukan ini, sampai Desember kita tidak lihat lagi merah-merah kursi merah, tapi kebanyakan sudah diduduki dan semua penuh. Amin. Kemudian dibobok lagi ke sana, kiri, kanan dan sebagainya. Bisa, tidak ada mustahil. Tadi Pak Gembala udah bilang mujizat. Mujizat. Amin. Terakhir. Nah, khotbah kalau terakhir itu enak didengar. Poinnya aja, terakhir. Saya sudah sering mengatakan, jangan berani coba-coba hamba Tuhan khotbah di Manado, di kumpulan ibu-ibu, lalu bilang terakhir. Ketika saya khotbah di ibu-ibu 300 orang, saya laki sendiri, yang terakhir. Ada bisa ngerti bahasa Manado di sini? Lalu seorang ibu bilang, Mario ses itu ibu. Mario ses, itu pendeta bilang so terakhir kata. Pinjam ballpoint apa di saku dia ada tas, eyeshadow dan sebagainya, coret sana. Poin terakhir khotbah berkat dan tidak diperhatikan kan? Kenapa? Mall sobututu. Oh, berarti sudah mau mall. Coret sana, coret sini. Ada satu ibu berantem dengan ibu lain karena dia coret bukannya begini tapi ke atas begini. Jadi bukannya kening seperti kening ibu-ibu atau gadis-gadis yang normal, itu seperti kening Gatot Kaca. Dalam hati makanya dalam ibadahmu pertama, kedua dan terakhir tetap berkat damai. Akhirnya hilang damai gara-gara coret salah. Hati-hati ibu-ibu. Coretlah di rumah, jangan di gereja. Hati-hati bapak-bapak. Saya lihat waktu bilang ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak bilang rasain. Termasuk bapak-bapak. Termasuk bapak-bapak. Termasuk anak-anak. Termasuk semuanya. Dikatakan bahwa yang terakhir, benar-benar terakhir ini membangun misi. Apa jemaat? Membangun misi. Kebangkitan bukan hanya orang duduk di gereja memuji Tuhan lalu dapat damai. Kita harus membangun misi. Ayat yang ke-22 dan 23 itu sudah dibaca tadi ya. Saya pertegas lagi. 22 itu, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera kepada kamu. Ini 22. Oh ya. Ya, pengaruh mata itu 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sekali lagi 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa yang orang tetap ada, dosa tetap ada. Jadi kebangkitan, kadang-kala orang kebangkitan, oh yes, terima kasih Yesus, hanya soal beriman, terima kasih mana berkatnya, lalu praise worship, haleluya, puji Tuhan. Belum. Ini makna ketiga, keunggulan ketiga. Ini yang hanya juga ada di dalam Alkitab. Orang yang menerima kebangkitan bukan hanya minta-minta sesuatu kepada Tuhan. Amin. Harus berikan sesuatu kepada Tuhan. Misi. Dikatakan tadi, terimalah rohku. Ini ada pengajaran begini. Terimalah rohku. Alkitab itu dibagi dua soal Roh Kudus. Kejadian sampai Kisah Para Rasul 1, Roh Kudus itu tidak tinggal tetap.
keluar masuk pada diri orang percaya. Itu sebabnya ketika murid-murid udah terima Yesus tapi belum terima Roh Kudus, keluar masuk. Pada saat taat, Roh Kudus masuk, dihembusi Yesus masuk. Tapi bisa keluar kalau orang jatuh dalam dosa. Tapi era kedua adalah Kisah 2 sampai sekarang. Pada saat kita terima Yesus, Roh Kudus diam, tidak keluar, hanya sifatnya pasif dan aktif. Itu sebabnya orang sudah percaya Yesus, terima Roh Kudus, lalu kemudian buat dosa, Roh Kudus pasif. Hamba Tuhan kalau berbuat dosa, Roh Kudus pasif. Kalau Roh Kudus pasif, ya, singer, WL, pengkhotbah dan sebagai pemain musik, ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pasif, bahaya. Tidak akan memakai orang ini. Ya, doa tadinya bisa, tidak bisa lagi doa. WL tadinya luar biasa, sudah nggak bisa lagi. Kaki diam dipindahkan. Saya punya teman di Surabaya, kaya luar biasa, tapi kepala sidang karena punya usaha. Sekarang di penjara karena tadi dosa. Kita bisa berbuat dosa lalu di penjara karena dia berselingkuh secara paksa dengan anak binaan di gereja, taruhlah komsel. Ya, dipelihara dari remaja, kemudian remaja sudah bisa dituai, istilah praktisnya dalam arti sudah bisa dipacarin dan pacar paksa, di penjara. Roh Kudus ada, tapi sudah ada bekerja di penjara. Dia harus bertobat. Bertobat bukan terima Yesus tapi mengaku dosa. Jadi ada saatnya kita yang sudah dipakai Tuhan tidak lagi dipakai Tuhan. Nah, dikatakan di sini bahwa Roh Kudus di era pertama ini dihembusi. Karena itu hati-hati lagu WL Singer, berhembuslah Roh Kudus di tempat itu lagu Perjanjian Lama. Sekarang tidak berhembuslah, berkuasalah Roh Kudus, tidak akan tinggalkan kita, tetapi berkuasa terus. Karena itu hidupkan rohani kita. Amin. Selama rohani kita dihidupkan, datang kepada Tuhan, mengaku dosa, beribadah, memuji Tuhan, maka Roh Kudus itu menyala-nyala. Dia menyala-nyala, memakai siapa saja, memakai orang-orang yang ada pada kita. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat 23, kamu akan menjadi pemberita Injil. Amin. Menjadi pemberita Injil. Tapi harus berkorban. Saya sudah sampaikan di sini waktu di tempat lain, kalau memberitakan Injil itu berkorban. Ada pepatah penginjil terbesar di dunia pernah punya pepatah begini. Receive Christ cost nothing. Terima Yesus tidak bayar apa-apa. Karena itu terima Yesus di rumah aja, kunci diri di dalam dan di luar, tidak usah makan juga, tiba-tiba rumah sakit. Tapi lo terima Yesus, lalu follow Christ cost something. Ikut Yesus bayar sedikit-sedikit, kadang-kadang capek, lelah dan sebagainya, diomelin suami, diomelin istri. Belum sampai ke situ. To serve Christ cost everything. Membayar segala sesuatu. Jadi kalau orang takut berkorban dalam pelayanan, jangan masuk area pelayanan. Malah mendukakan Tuhan dan membuat kita stres. Kalau orang takut berkorban, pelit dan sebagainya, pelit hati, pelit pikiran, pelit sesuatu, pelit materi, jangan masuk di dalam arena pelayanan. Kalau orang takut diomelin istri, diomelin suami, diomelin orang dan pelayanan, lalu tersakit hati, kemudian dia kapok, jangan pernah menyentuh pelayanan. Karena pelayanan beresiko. Tapi resiko dalam pelayanan mendatangkan kemenangan besar. Amin. Karena Yesus bangkit memberi kemenangan bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bangkitan Yesus menyelesaikan kita. Amin. Membangun tempat ibadah. Ajak orang-orang, panggil orang-orang. Datang keluarga, bawa hari Minggu. Hari lain juga bisa. Lalu kemenangan Yesus membangkitkan iman kita. Dan kemenangan Yesus membangkitkan visi misi kita. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada orang lain, kepada keluarga. Tuhan berkati kita tunduk kepala. Kita nyanyi tak terbatas kuasa refnya saja. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mari siapa yang percaya Yesus mau berdoa di rumah Tuhan, mari nyanyi sambil berdiri. Buatlah worship pribadi, jangan tengok kiri tengok kanan. Dengan lagu ini buat penyembahan pribadi. Connect
saat itu, di saat Yesus percaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, sangkata kekuatan anugerah-Mu ya Tuhan. Sekali lagi ketika ku berdoa, mujizat itu di saat hidup tak berdaya, mari kuasa-Mu yang sempurna. Kami dibuat dengan Tuhan. Amin. Di saat hidup nyata, ku percaya kekuatannya, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu percaya. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu. Rasa menjadi sekali hari semua berikan yang terbaik. Semua dia baik dalam keluarga, dia baik dalam diri kita. Haleluya. Musiknya pelan saja, kita nyanyi lagu tadi lagi. Di saatku pelan, di saatku tak berdaya, setengah suara. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Stop. Mujizat tidak akan datang kalau kita pesimis terhadap Yesus. Kalau kita tidak yakin, sakit tidak bisa sembuh, persoalan tidak akan berlalu, masalah rumah tangga tidak akan punah kalau kita tidak mengimani Yesus, tidak berdoa. Mari doa sungguh-sungguh. Berdoa. Apa persoalan saudara? Apa masalah? Perkataan Yesus sudah selesai melakukan bukan hanya tertulis di Alkitab, itu tertulis di ruangan ini. Siapa yang mau mengatakan, Tuhan, mana berkatnya, aku belum dapat berkat, angkat tangan. Berkat damai sejahtera terutama dan berkat jasmani, pekerjaan dan sebagainya, keluarga, angkat tangan. Yang kedua, yang sudah diberkati mau ditambah lagi berkatnya, angkat tangan. Saya tidak menjadikan kita seperti anak sekolah minggu, tapi di hadapan Yesus yang bangkit, mati, bangkit, dan akan naik ke surga. Dia lagi sigap melihat hati kita di sini. Dan yang terakhir, siapa yang punya sakit? Bukan jemaat ini menyembuhkan, apalagi saya dan gembala. Imanmu kepada Yesus. Taruh tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, tangan kiri angkat. Kalau ada keluarga di rumah, sebutkan nama mereka yang sakit di rumah sakit. Di terakhir ini saya tambah lagi, siapa anak muda atau pengusaha atau orang-orang yang mau merindukan pekerjaan besar ke depan, angkat tangan, angkat tangan. Doamu menjawabnya, Yesus mendengar. Mari berdoa, saya hanya alat membantu. Bapa dalam surga, hati kami terangkat walaupun kami tertunduk.
kami memandang surga terbuka lebar, tercurah di jemaat ini. Dan kalau sudah tercurah, maka keluarga yang mengalami persoalan-persoalan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, suami istri, antara orang tua anak, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami juga yang sudah diberkati mau lagi ditingkatkan karena untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kebutuhan keluarga. Kami minta dijawab Tuhan sesuai kehendak-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Supaya kami melihat kebangkitan-Mu itu bukan saja menyelamatkan kami, tetapi membuktikan bahwa Engkau menyelesaikan persoalan praktis tiap hari. Yang sakit Tuhan, ampuni saya kalau salah mengajaknya. Tapi saya mengajak dengan iman bahwa tidak ada mustahil bagi-Mu. Mereka sedang memegang bagian tubuh yang sakit dan menyebut nama kekasih di rumah sakit di rumah. Tidak ada mustahil bagi-Mu. Engkau mencipta alam semesta, tidak ada kesulitan. Karena itu sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat hati kami setiap kali datang ke gereja dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa di telepon, tanpa di WA, tanpa di kontak dengan media sosial lainnya. Karena disinilah damai itu. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala dan Ibu dan keluarga besar. Puluhan tahun kami bersama. Dan puluhan tahun juga, apalagi akhir-akhir ini, kami beriring bersama dengan pelayan dan melihat masalah ada di depan kami. Tetapi semua masalah lulu lantah. Karena kuasa Tuhan menyertai kami semua dan jemaat. Terima kasih Yesus. Terpujilah Yesus Tuhan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya masih bisa menyanyi? Ya. Masih ada waktu? Ada. Boleh Ibu? Lagu tua, karena orang tua jadi nyanyi lagu tua. Mazmur 23 di C. Ya pokoknya ikuti saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Memberikan daku di padang yang berumput hijau. Ia memimpinku ke air yang tenang, disegarkannya jiwaku. Menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyediakan hidangan bagiku
dikasihi Tuhan. Beliau ini bersama-sama saya kira-kira 30 tahun yang lalu. Dan 30 tahun yang lalu saya kemarin khotbah di kelepasan beliau, artinya beliau sudah punya gereja, beliau punya asrama luar biasa. Jadi kita masih 10 tahun, 20 tahun lagi. Jangan-jangan. Minggu Iya. depan. Amin. Beliau kami berjuang dengan air mata lah benar. Dan beliau gembala, saya wakil, dan saya jamin ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menanyakan sesuatu hal tentang Alkitab, siapapun, saya belum pernah ya saya nggak mau memuji, tapi memang benar-benar beliau menguasai tentang firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pergumulan GKRI dulu ya, Gereja Emmanuel. Kemudian dia punya kampus dulu. Kampusnya itu pernah itu melayani 600 orang ya dalam 1 tahun terima Tuhan Yesus. Kan itu kan ada laporan-laporan dari para mahasiswa. Dan beliau itu caranya itu adalah memanggil teman-teman untuk bisa jadi dosen itu. Dan pergumulannya itu kan butuh dana ya, butuh dana. Dan saya juga waktu itu masih kapten, gak punya apa-apa sih sebenarnya. Jadi kita sama sekali benar-benar pergumulan luar biasa. Dan itulah banyak yang saya pelajari dari beliau, dan saya ikut ya. Beliau suka nyanyi, saya ikut nyanyi ya. Cuma saya belum punya STT ya. Kalau beliau jadi rektor ya saya juga pernah diberkati ya sama-sama. Jadi perjalanannya air matanya sangat sama ya, benar-benar. Dan hinaan-hinaan benar-benar banyak sekali ya. Bapak Ibu, kesamaannya lagi, semua gereja kita juga berpindah-pindah Pak. Dan biasanya gereja itu selalu di sampingnya ada karaoke, nightclub. Beliau juga seperti itu ada. Kita di Agathon ada Masterpiece. Kita di sini ada lagi di belakang, jejer di belakang ini Pak. Godaan-godaan yang lain. Tetapi hari ini saya mengatakan bahwa ternyata di dalam Tuhan pasti kita diberkati. Amin. Dan saya melihat bahwa beliau sekarang diberkati dalam satu tahap, punya gedung, ya tinggal ke depan pergumulan yang selalu pasti ada. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk memuliakan Tuhan di hari pergantian, di hari Minggu Tuhan. Bangkitkan roh kami Tuhan, biar menyala-nyala untuk melayani Engkau, untuk memuji dan membesarkan Engkau. Karena satu-satunya kesuksesan, satu-satunya sukacita hanya di dalam Tuhan Yesus. Ketika kami memiliki dunia, tidak akan pernah sempurna untuk membahagiakan kami. Tetapi ketika kami memiliki roh Tuhan, sukacita dalam Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, ketika kami bersama dengan Tuhan, air mata kami keluar, air mata kebahagiaan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati hamba pendeta Welly Pandesola, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, STT, amin. Dan juga gerejanya Tuhan, dan penginjilannya, dan pengajarannya Tuhan, seminar-seminarnya Tuhan, Engkau memberkati hamba. Juga Engkau memberkati kami Tuhan. Dan saatnya kami yang memberi yang terbaik Tuhan. Berkati tangan yang memberi juga, yang belum memberi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita beri yang terbaik. Hamba
tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam tangannya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa, biarlah ku menyembah, hatiku milik-Mu sesungguhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa, biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu sepenuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, haleluya. Engkau adalah Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa yang tahu akan kebutuhan kami. Ya. Bapa yang tahu tentang suasana kehidupan kami. Bapa yang tidak segan-segan mengulurkan tangannya untuk menolong kami. Bapa yang sangat mengerti tentang kelemahan-kelemahan kami. Engkau adalah Bapa yang benar-benar ada dalam kehidupan kami. Sepanjang kami mau setia, sepanjang kami mau taat, sepanjang roh kami menjalani Allah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kami. Dan apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pergumulan-pergumulan yang ada tujuannya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami menyadari Tuhan, setiap pergumulan datang adalah tanda Tuhan merindukan kami untuk semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang kami andalkan. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan. Tapi satu hal, sepanjang kami mau dekat dengan Tuhan, kami tidak akan pernah dibiarkan. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami kembali Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintah sampai ke daerah, legislatif, yudikatif Tuhan. Biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan apa program-program yang ada. Biar mereka takut akan Tuhan, mementingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jauhkan dari segala manipulasi, korupsi, nepotisme dan sebagainya. Berkati mereka Tuhan, biar mereka bekerja dan takut akan Tuhan. Juga Engkau memberkati gereja-gereja yang ada. Biarlah nama-Mu dimuliakan hari ini. Seluruh gereja Tuhan menyenangkan hati-Mu. Berkati gereja Glow Fellowship Center, Bapak Pendeta Wilbert Lumendong, juga gereja Glow Gading Serpong. Tuhan Engkau memberkati. Sekecil apapun kami percaya bahwa di sini juga penyembahan dan nama-Mu dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Juga penggembalaan dari Bapak Pendeta Willy Pandesomala, STT Agam, Tuhan Engkau tolong Tuhan. Karena jiwa-jiwa banyak yang disiapkan untuk menuai-nuai tuaya yang sudah siap mengalir. Berkati hamba-Mu, keluarganya. Juga Engkau memberkati keluarga kami Tuhan. Jemaat-jemaat yang dalam sakit Tuhan Engkau sembuhkan.
Yang beban berat, Engkau berikan kekuatan. Punya masalah, Engkau berikan jalan keluar. Yang masalah keluarga, Engkau pulihkan Tuhan. Dan yang butuhkan jodoh Tuhan, Engkau berikan. Pekerjaan, Engkau berikan. Pendidikan Tuhan. Dan satu hal yang kami minta, jaga hubungan kami dengan Engkau. Berikan kami selalu rindu untuk melayani Engkau. Amin. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan kembali ke rumah Tuhan. Tapi kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin.